Saya Anggi dari Pasar Farm. Saya adalah pembudidaya lobster air tawar berjenis red claw atau yang lebih umumnya dipanggil capit merah, dengan ciri khasnya itu memiliki warna merah di capitnya. Lobster red claw pertama kali ditemukan atau berasal dari Australia. Lobster jenis red claw cenderung mudah untuk dibudidaya dan juga cenderung lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan lobster-lobster yang lain. Oleh karena itu sangat berpotensi untuk dibudidayakan secara massal karena memiliki nilai jual yang tinggi serta proses panen yang tidak terlalu lama seperti jenis lobster yang lain. Saya di lobster air tawar ini sudah 3 tahun untuk proses budidayanya. Dari awal tahun yang saya alami itu banyak sekali trial and error, dari mulai lobsternya mati massal, kemudian lobster tersebut tidak mampu tumbuh secara optimal, dan juga banyak sekali penyakit-penyakit yang memang sebelumnya saya tidak mengetahui cara penanganannya. Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman, alhamdulillah proses tersebut dapat terlewati. Awal mulai budidaya ini saya diawali dengan 10 ekor pasang bibit lobster, yang mana setelah saya setelah saya pijahkan itu menghasilkan kurang lebih di angka 1000 sampai 1500 bibit atau telur. Nah, ketika gendongan telurnya sudah turun itu berkurang lagi sekitar 1200 ekor. Lalu dari 1200 ekor itu setelah saya besarkan sampai ke ukuran panen di ukuran 1 kilo isi 20 ekor itu ada sekitar 800 ekor. Nah, oleh karena itu penting tahap pertama itu setelah turun dari indukan adalah sortasi atau pemisahan ukuran. Inilah kolam untuk memisahkan ukuran-ukuran tersebut. Dimulai dari yang ukuran 1 in, kemudian setelah ukuran 1 in di sana ukuran 2 in, ukuran 3 in, kemudian ukuran 4 in. Nah, dari ukuran 4 in baru kita pindahkan ke kolam yang tadi, ke kolam pembesaran. Karena untuk ukuran 4 in ke atas, untuk angka kanibalismenya itu tidak terlalu tinggi seperti angka 1 inch ke 4 inch, di mana angka tersebut sangat rentan mati oleh kanibalisme dan juga gagal molting. Karena pada proses pembesarannya ini lobster dari setiap perpindahan ukurannya itu mengalami proses molting atau ganti kulit. Agar proses ini lancar, baiknya kondisi kolam itu mengandung kalsium CaCO3 yang cukup per liternya itu 0,5 mili. Karena lobster butuh kalsium untuk molting. Apabila kekurangan kalsium, maka sudah dapat dipastikan lobster ini akan mati karena gagal molting. Apabila mungkin tidak bisa diakali air kolamnya dengan kalsium 1 liter per 0,5 milinya, bisa mungkin diakali dari pakan yang mengandung kalsium tinggi seperti kepala ikan, cacing, keong sawah, juga beberapa protein nabati dari toge, kemudian sayur-sayuran yang lain seperti kecambah. Itu mengandung protein dan kalsium yang cukup bagus untuk proses molting dan tumbuh kembang lobster. Dari perbandingannya itu dari proses 0 sampai 4 in itu lobster pakannya itu bisa 50% protein dari nabati dan 50%-nya lagi dari protein hewani. Namun untuk pertumbuhan yang lebih bagus itu kita di-push di protein hewani, karena itu akan lebih cepat proses tumbuh kembangnya lobster. Kemudian untuk proses pemijahan, baiknya lobster untuk airnya itu di kondisi suhu yang hangat antara 27 sampai 30 derajat supaya proses pemijahannya bisa berjalan secara lancar dan cepat. Setelah bertelur, lobster dikarantina dipisahkan dari lobster-lobster yang lain, baik dari pejantan maupun dari lobster betina yang lain. Karena untuk mengurangi angka stres dan kanibalisme itu sendiri. Karena biasanya apabila indukan gendong telur biasanya dikejar oleh lobster-lobster yang lain karena si telurnya itu mengandung protein yang tinggi dan kalsium yang baik untuk proses molting itu. Karena kebanyakan kanibalisme itu terjadi karena lobster ini butuh kalsium yang tinggi untuk molting. Akhirnya karena kalsiumnya tidak tercukupi, dia makan temannya sendiri.
bisa terjadi juga karena angka ukurannya yang jomplang, misalkan di satu kolam terdapat berbagai macam ukuran. Sudah pasti yang ukuran kecil itu akan menjadi santapan oleh lobster-lobster yang lain yang lebih besar ukurannya. Kemudian setelah itu akan sampai kepada proses panen, di mana nanti di panen tersebut akan ada sortasi kembali, yang mana untuk kualitas indukan dan mana untuk kualitas konsumsi. Untuk pengirimannya pun kita harus menggunakan packaging yang sesuai. Apabila mungkin pengiriman jarak dekat, kita bisa menggunakan keranjang bekas buah. Namun untuk pengiriman jarak jauh, itu baiknya kita menggunakan styrofoam dengan diisi daun pisang serta es batu supaya suhunya tetap terjaga dan kelembabannya juga terjaga. Tak lupa juga di dalam packaging tersebut kita masukkan pakan seperti cacing atau pakan lainnya yang hidup, yang memang nanti selama di perjalanan lobster tidak ada kanibalisme serta untuk asupan makannya tetap terpenuhi. Dan baiknya untuk pengiriman lobster itu dilakukan pada malam hari atau ketika cuaca sedang tidak terlalu panas, karena apabila panas nanti lobster kemungkinan akan mati karena stres dan juga akan cenderung lebih cepat menurun kadar air pada tubuhnya. Oleh karena itu sebisa mungkin si media pengirimannya itu dijaga kelembapannya agar si airnya itu tetap terjaga gitu, kandungan oksigen dan kadar airnya tidak kurang. Dan untuk pembudidaya pemula, pakannya itu sangat mudah sekali, bisa memanfaatkan limbah rumah tangga seperti limbah dapur seperti sayuran atau sisa-sisa ikan. Itu bisa kita untuk jadikan pakan lobster. Karena untuk lobster sendiri, jumlah pakan yang harus diberikan seharinya itu sangat kecil, 3% sampai dengan 5%, dan itu hanya diberikan di malam hari saja. Kadang saya berikan di pagi hari, namun jarang sekali saya berikan 2 kali. Satu hari itu paling saya beri pakan 1 kali sehari. Dan untuk kalian yang mengalami kendala di lapangan dan ingin belajar, mungkin kalian bisa datang langsung ke tempat saya di Cileunyi, desa Kampung Cisitu, desa Cimekar, atau kalian bisa search di Google kolam pemancingan Pak Hendro. Kalian boleh datang ke tempat ini untuk kita sharing nanti, dan tempat ini terbuka untuk umum. Jadi saya pribadi sangat welcome sekali untuk kalian para calon-calon pembudidaya, baik yang mau mulai ataupun yang sudah mulai. Jadi kembali lagi ya, untuk kalian yang ingin memulai berbudidaya, jangan takut, karena sesungguhnya ketakutan itu yang justru akan membatasi potensi kalian. Terima kasih.